tersenyum saat rasa itu menggoda hati. Semua yang ada tercipta seakan untukku dan dirimu saja. Cinta begitu indah saat dia menyapa, begitu perih saat dia pergi, tak kembali. Hanya waktu yang menjadi saksinya. Dunia pun ikut menangis saat dua hati akhiri janji. Kini tinggallah kenangan, kenangan yang tak mudah untuk dilupakan. Cinta begitu indah saat dia menyapa, begitu perih saat dia pergi, tak kembali. Hanya waktu yang jadi saksinya. Cinta begitu indah saat dia menyapa, begitu perih saat dia pergi, tak kembali. Hanya waktu yang menjadi saksinya. Nggak akan pernah lupa penderitaan kakakmu seumur hidup itu terhadap kamu. Camkan itu, ingat itu, ingat. Ibu, Erin begini bukan karena siapa-siapa, Ibu. Bukan karena Sinta, bukan karena siapapun. Kalaupun memang Erin tidak menikah lagi, Ibu, Erin tegaskan sekali lagi, bukan karena siapa-siapa. Kamu harus tunggu saya, Sinta. Saya akan kembali. Apa kabar Sinta? Baik, terima kasih. Kalau memang sejak awal Nak Renot merencanakan semua ini benar-benar penghinaan buat kami. Saya memang bukan orang terpandang, tapi saya nggak sudi punya menantu gila seperti dia. Sinta! Kenapa, Kak? Ibu sudah krisis, harus dioperasi, Sin. Jadi mesti gimana dong, Kakak udah nggak tahu lagi mesti harus bagaimana lagi, Sinta. Ayo, ayo Sinta, ayolah. Demi nyawa Ibu dan kebahagiaan Kak Erin, saya bersedia menjadi istri Krisna. Tapi kan ibu kamu sendiri yang sudah memutuskan pertunangan kamu dengan Krisna. Bagaimana untuk menikah? Nanti ibu kamu marah lagi dengan kami. Tolonglah ibu saya. Dia sangat kritis saat ini. Dan dia harus dioperasi secepatnya. Hidup saya nggak ada apa-apanya dibandingkan nyawa ibu saya. Saya mohon, Mas Renold juga menepati janjinya untuk menikah dengan Kak Erin. Karena Kak Erin sangat mencintai Mas Renold. Tolong, tolong. Sinta. Sinta, sebagai laki-laki, saya pasti akan memenuhi janji saya untuk menikahi Erin. Dan kami pun akan berusaha semampu kami untuk bisa membantu Bu Yanti. Karena toh sebentar lagi, Bu Yanti juga akan menjadi orang tua saya juga. Sebentar ya. Halo, Tulang. Tulang, Sinta udah di sini. Iya. Jadi Tulang tolong atur administrasi di rumah sakit dan kalau bisa besok Bu Yanti udah bisa dioperasi, Tulang. Iya, Tulang. Iya, Horas, Tulang. Nah, kamu dengar sendiri kan?
saya udah memenuhi sebagian dari janji saya. Dan saya berharap besok Bu Yanti sudah bisa dioperasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak tahu bagaimana membalas kebaikan hati keluarga Mas Reno. Kamu nggak usah berpikir seperti itu. Kami sudah sangat bahagia kamu mau menikah dengan Krishna. Lebih baik kalian berdua lebih tabah ya. Sudahlah, sebaiknya kalian berdua berdoa saja supaya ibu kalian lekas sembuh. Hanya waktu yang menjadi saksinya. Lihat deh. Kasihan ya. Kita kerjain yuk. Aduh Vivi, jangan. Ntar kalau dia ngamuk gimana? Aduh, udah deh. Malah seru lagi. Vivi, jangan, jangan. Krishna. Pegangin Jana. Kamu itu gimana sih, Vi? Udah tahu Krishna itu alergi dengan api. Kamu malah nyalain korek api. Maaf Om, Tante. Tadi kita berdua ini cuman mau nengokin Krishna. Terus kita berdua mau ngerokok. Ingat ya, kamu jangan main-mainin Krishna lagi. Bisa-bisa kamu dicekik sama dia. Kasiannya dia. Ganteng-ganteng kok gila. Tapi tenang aja Krishna. Bentar lagi juga bakalan ada cewek tolol yang bakal ngurusin lo seterusnya. Jadi nggak perlu ngerepotin lagi. Udah yuk.
Ibu, Kak Erin sangat mencintai Mas Renold, Bu. Dan ini semua saya lakukan demi Kak Erin, benar. Kamu ingin menambah penderitaan kakakmu lagi. Ya, Sinta. Ibu, kita mau membayar dengan apa, Bu? Ibu nggak usah pikirin Erin, Bu. Kalaupun memang Mas Renold itu bukan yang terbaik buat Erin, Erin rela kok, Bu. Erin nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu bisa sembuh. Yang penting Ibu bisa sehat, itu yang terpenting buat Erin, Bu. Ibu nggak usah pikirin Erin, Bu. Hidup ibu sudah gak ada gunanya lagi. Kalau toh ibu sembuh, ibu juga tidak akan bisa untuk membahagiakan kalian berdua. Ibu. Kamu nggak bisa sidang karya akhir karena mata kuliah kamu masih ada yang nggak lulus. Begitu juga mata kuliah ibu kamu nggak lulus. Emang ngaher aja, Bu? Apa bikin paper, kek? Saya kan udah bosen kuliah, Bu. Kalau mata kuliah ibu yang nggak lulus, kamu bisa bikin paper untuk perbaikan nilai. Tapi untuk mata kuliah dosen lain, maaf, sebagai pembimbing akademik kamu, ibu tidak punya wewenang untuk itu. Sebaiknya kamu menghubungi dosen yang bersangkutan, atau ya kamu harus mengulang lagi sampai semua mata kuliah kamu lulus. Hei, cewek jadul. Sini lo. Iya, lo sini, cepetan. Ada apa? Lo ikut kuliah Bu Kartika juga kan? Iya. Sini lo. Nih, lo kerjain paper gue. Di sini ada tema sama nama mahasiswa gue. Kalau dalam 2 hari lo nggak selesai, gue bakal sebarin ke semua orang. Kalau lo udah jual diri sama sepupu gue yang gila itu. Ngerti kan? Mas. Erin, saya kangen banget sama kamu. Cuman saya nggak enak sama ibu. Ibu mau pulang, Mas. Kenapa? Dia nggak betah. Malah katanya dia merasa ada orang yang mau membunuh dia terus. Erin, ibu kamu kan stroke. Terus ada kanker, darah tinggi lagi. Jadi kamu harus maklum. Kalau ibu suka mimpi buruk dan halusinasi, ya? Saya jadi nggak enak sama Mas. Maaf ya, Mas harus membayar semua biaya perawatan ibu. Saya juga jadi nggak enak kalau misalnya nanti Mas... Erin, saya mencintai kamu. Dan saya ingin Krishna menikah dengan Sinta. Karena saya sangat mencintai Krishna. Seperti kamu mencintai adik kamu sendiri. Bagi saya, ibu dan Sinta adalah segalanya, Mas. Jadi biar bagaimanapun, saya tidak mungkin memaksa semua kehendaknya Sinta, Mas. Apa Sinta masih berhubungan sama Riko?
Apa itu? Pak Samsul nggak mau menerima uang ini, Bu. Jadi sekarang surat rumah ini masih ada di tangan dia. Ibu mau kesana aja. Ibu mau kembalikan uang itu sendiri. Ibu kan masih sakit. Gimana Ibu mau ke sana? Bisa naik taksi, Rin. Daripada adikmu nggak becus beresin masalah ini. Maafkan Sinta, Bu. Lebih baik kamu ikut ibu ke tempat Pak Samsul. Daripada cuma minta maaf, gak ada gunanya. Rin, Iya. tolong ambilkan baju ibu mau ganti. Ini uang kamu. Sekarang kembalikan surat rumah saya. Ada apa, Ibu? Bu Samsul nggak usah basa-basi. Bu Samsul pasti tahu Pak Samsul meminjamkan uang kepada saya. Karena dia punya niat busuk di belakangnya. Niat busuk apa? Sinta itu terus-menerus menangis sama aku. Dia minta bantuan sama aku agar bisa menyelamatkan nyawa ibu. Dan uang yang ada di depan aku ini nilainya cuma 10 juta. 1/4 dari nilai uang yang sudah aku berikan sama si Sinta. 40 juta. Jadi Bu Yanti, surat rumah itu belum bisa aku berikan. Karena ibu masih berhutang sama aku. 30 juta. Baik. Saya akan kembalikan hutang saya. Tapi saya tidak akan membayar hutang saya dengan menggadaikan anak saya. Ayo Sinta, kita pulang. Tunggu. Bu Yanti, Sinta itu sudah terlanjur berjanji di depan keluarga Krishna. Bu Yanti tahu apa arti sebuah janji. Bang, jadi abang tega sengaja menjebak mereka. Mama ini kalau tidak tahu urusan, janganlah ikut campur. Ini masalah keluarga besar. Abang ini mau membantu Renot sama papinya. Cuma itu. Abang inget baik-baik. Kalau abang dalam kesusahan, Renol dan papinya itu nggak akan pernah membantu abang. Sebentar. Rey. Hah, tepat kali kau. Ada Riko di depan. Riko? Ya. Ibu tahu nggak? Nggak, Ibu lagi tidur. Sinta. Kok kita ngomong di luar aja deh. Harusnya kan kamu udah berangkat sekarang. Oh, tadi saya bercekin di bandara, Sinta. Tapi setelah Papa dan Mama saya pergi dari bandara, saya berpikir nggak akan pergi tanpa kepastian dari kamu. Kok? Saya kan sudah bilang, demi untuk kebaikan kita bersama, kamu harus lupakan saya. Saya akan berangkat, Sinta. Saya akan berangkat. Asal kamu janji akan menunggu saya. Soal kuliah saya akan selesaikan secepatnya, Sinta. Demi masa depan kita. Enggak, saya nggak bisa nunggu kamu kok. Karena saya akan menikah dengan orang lain. Apa? Maafin saya kok, maafin. Maaf. Saya nggak mau kehilangan kamu, Sinta. Apa saya nggak ada artinya buat kamu lagi? Kamu jangan ngomong gitu dong kok. Saya nggak mau jadi beban untuk kamu. Keluarga kamu pasti akan menyalahkan saya kalau sampai kamu gagal meraih cita-cita.
hormati keputusan saya kok. Maafkan saya. Riko, kamu mau kecewakan mama sama papamu? Papa, Riko nggak bisa pergi, Pap. Pasti gara-gara Sinta, kan? Kamu nggak mau pergi gara-gara cewek. Riko, jangan permainkan masa depanmu. Papa, masa depan Riko sama Sinta, Papa. Riko nggak akan tenang pergi ke Australia kuliah, tapi hubungan Riko nggak jelas dengan Sinta. Riko nggak bisa kehilangan Sinta, Papa. Kamu terlalu cengeng jadi anak laki. Bagaimana Riko nggak mikirin Sinta, Papa? Sinta akan menikah dengan laki-laki lain. Papa harus segera melamar Sinta. Melamar pelayan restoran itu. Mama aja mulai lagi deh, Mama. Mama tidak bermaksud merendahkan Sinta. Tapi kalau Sinta sudah akan menikah dengan orang lain, itu kan artinya dia tidak ada niat menikah sama kamu. Riko curiga Sinta dipaksa ibunya, Pap. Tapi kalau kita menghadap ibunya, jangan-jangan lamaran kita ditolak. Kamu mau bikin malu papa sama mamamu? Papa harus bisa meyakinkan Sinta kalau Papa dan Mama setuju menerima Sinta bersanding dengan Riko. Oke. Come on, Papa. Ayolah, Pap. Bikin Sinta percaya, Pak, oke? Biar dia yakin sekali. Setelah itu saya akan pergi ke Australia, oke? Trust me. Iya, yang penting Sinta yakin dulu, Pak, oke? Kamu harus tetap ke Australia. Iya. Sapam, pintu!
Pak, kok remnya belum, Pak? Pak! Pak, pakai Sinta, Pak! Bagaimana keadaan suami sama anak saya? Saya istri Pak Gunaldi, dokter. Kondisi anak ibu stabil, tapi dia masih belum sadar. Tapi kenapa, dok? Kenapa? Suami ibu tidak tertolong lagi. Suami saya... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suster, keluarga Gunadi sebelah mana? Tante, gimana keadaan Riko? Buat apa kamu tanyain soal Riko? Kamu pembawa sial. Gara-gara kamu, Riko kehilangan papanya. Saya tidak mau kamu ada hubungan lagi sama Riko. Sampai mati, saya tidak akan rela kamu ada hubungan sama Riko. Saya muak lihat kamu, muak. Pergi kamu sekarang. Pergi. Pergi. Ayahnya Riko udah mati, Tulang. Ya. Tulang, dan kalaupun Riko selamat, ibunya nggak akan membiarkan Riko dong untuk dekat dengan Sinta. Jadi untuk sementara, kita aman dari Riko. Dan sekarang tinggal tugas Tulang. Tulang harus paksa Sinta. Kalau perlu, Tulang sita rumahnya, Tulang. Iya. Selamatlah kau. Horas. Oke, Tulang. Yuk, bye. Aduh, udah deh ya, jangan sok pada mesra-mesraan deh depan gue. San, mendingan lo anterin gue yuk ke tempat kerja si Sinta. Dari tadi gue nyariin dia di kampus nggak ada. Allah, paling dia juga lagi nangisin Riko seharian. So what? Vi, lagi lo ngapain juga sih ngurusin Sinta? Ngapain? Gue tuh mau nagih paper yang dikerjain sama dia. Terus mau gue kasihin ke Bu Kartika. Ini kan juga demi masa depan gue, masa lo nggak care sih sama gue? Tapi Beb, please, jangan sampai Sinta tahu bahwa kamu pacar saya, oke? Kamu tenang aja, sayang. Ya? Aduh, udah. Aduh, udah deh, cepetan. Dulu ya. Oke, Kenapa sih gue harus menyusahkan orang lain terus? Itu cobaan sih ya. Gak ada orang yang ditakdirkan untuk jadi biang masalah buat orang lain. Ya tapi kenapa bukan gue yang jadi korban? Kenapa harus orang lain yang jadi korban?
Gue gak bisa jawab, Sin. Lo tabah ya. Lo harus semuanya serahin sama Tuhan. Iya. Mana paper gue? Maaf, saya lupa bawa. Apa lo bilang? Lupa bawa? Tapi saya beneran lupa. Saya janji, besok sebelum saya ke kampus, saya bakalan nganterin paper itu ke rumah kamu. Maaf ya. Dasar emang mental pelayan lo ya. Maaf, ada apa ya? Sinta salah apa? Nih cewek nih, nggak pantas jadi pelayan, nggak becus. Gue sebagai tamu juga berhak dong marah-marah di sini, komplain. Apa mau gue lebih marah lagi supaya semua tamu di sini pada kabur? Hah? Maaf, Fi, maaf. Sok baik lo. Gue tunggu besok pagi lo ya. Kalau nggak, awas lo. Keterlaluan. Tapi dia keterlaluan. Sayang, makan dulu ya. Krisna kan pasti lapar. Makan bubur dulu, ya. Ayo dong sayang, buka mulutnya. Ayo sayang. Kok malah kamu tumpahin, Krisna? Krisna nggak mau makan bubur terus, Tante. Krisna nggak sakit. Krisna nggak mau makan bubur, Krisna mau keluar, Tante. Krisna pengen kuliah. Krisna pengen kuliah, Tante. Krisna pengen kuliah, Tante. Sayang. Krisna pengen kuliah. Krisna sayang. Krisna sayang. Krisna belum bisa kuliah. Sejak kecelakaan itu, Krisna belum sembuh betul. Belum pulih, sayang. Bahkan, Krisna juga nggak kenal sama teman-teman Krisna. Ya? Apalagi sama materi kuliah yang susah-susah. Tante nggak mau kalau Krisna diejek-ejek sama teman Krisna. Selamat siang, Ibu Inga. Selamat siang, Krisna. Krisna nggak sakit, Tante. Krisna nggak lupa ingatan. Krisna nggak sakit, Tante. Krisna sehat, Tante. Krisna nggak sakit, Tante. Krisna nggak mau disuntik, Tante. Krisna nggak mau disuntik. Krisna sayang. Tante janji, kalau kamu sudah sembuh betul, Krisna boleh kuliah lagi. Bukan cuma kuliah, bahkan Krisna akan segera menikah. Menikah? Menikah sama siapa? Tuh kan, masa Krisna lupa sama tunangan sendiri? Sinta, tunangan Krisna. Sinta. Sinta siapa, Tante? Krisna nggak kenal. Untung dia nggak inget. Bisa broken heart gue. Broken heart. Broken heart. Broken heart. Iya, hot. Hot. Sekarang Krisna suntik dulu ya. Nanti kalau Krisna sudah sembuh, Krisna bisa berbuat apa saja yang Krisna suka. Bahkan Krisna bisa keluar negeri bersama Sinta. Ya? Krisna boleh keluar, Tante. Boleh keluar. Suntik dulu ya sayang ya.
ini akan malu, Sinta. Kalau seandainya kau melanggar janji kau untuk menikah dengan Krishna. Tapi saya masih takut bicara sama ibu, Pak. Sinta, Bapak itu sangat tahu sekali kalau Renold dan Krishna itu adalah laki-laki yang baik dan sabar menunggu. Cuma yang Bapak khawatirkan itu kalau seandainya keluarga Renold sudah tidak punya kesabaran lagi dan dia merasa terhina. Lalu dia akan mengambil surat rumah itu dari tangan Bapak. Dan dia akan mempergunakan pengacaranya untuk menyita rumah kau, Sinta. Apa? Iyalah. Bu, izinkan saya menikah dengan Krishna, Bu. Saya nggak mau sampai kehilangan rumah ini. Saya nggak mau. Bagaimanapun keadaan Krishna, saya akan coba menerimanya dengan ikhlas. Semakin kelihatan kalau keluarga itu betul-betul licik. Ibu juga nggak yakin kalau yang namanya Renold itu betul-betul mencintai Erin. Saya udah nggak peduli, Bu. Erin udah nggak peduli lagi dengan hidup Erin. Yang penting ibu bisa sehat, ibu bisa selamat. Kita bisa membayar hutang-hutangnya, itu aja, Bu. Ibu yang akan hadapin mereka. Kalau perlu, ibu akan jual rumah ini. Maaf, Bu. Menurut perjanjian yang Ibu buat, Ibu tidak berhak menjual rumah ini tanpa sepengetahuan Pak Samsul. Dan karena Pak Samsul malu terhadap keluarga Pak Reno, maka Ibu harus melunasi utang-utang Ibu dalam jangka waktu 15 hari. Bila tidak, maka terpaksa Pak Samsul akan meminta pengadilan untuk menyita rumah ini. Pak Samsul sudah cerita semuanya kan? Sama Sinta. Siapa kamu? Saya Daniel, pengacara Pak Samsul. Mas, ini pasti bukan rencananya Mas Renold. Bisa saya bicara dulu sama Mas Renold, Mas? Ngapain kamu bicara sama dia? Kak, biar saya aja yang bicara dengan Mas Renold. Nggak apa-apa, Kakak aja yang bicara. Kamu jagain ibu ya. Ayo, Mas. Erin! 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 Apa Mas Reno nggak tahu kok Pak Samsul mau menyita rumah? Kan Mas Reno tahu sendiri ibu tuh sakit-sakitan, Mas. Masalahnya kan datang dari adik kamu sendiri yang sudah melanggar janji. Mam, biar saya yang bicara sama Erin ya, Mam. Erin, kita semua sama sekali tidak ada yang tahu menahu mengenai rencana Om Samsul. Mungkin Om Samsulnya sendiri yang sudah terlampau emosi. Karena sudah terlanjur janji sama Papa sama Mama. Papa sama Mama kan sudah nggak sabar supaya Krishna bisa dapat pendamping. Apa Mas Reno hanya berpura-pura berusaha mencintai saya agar adiknya Mas Reno bisa menikah dengan Sinta? Iya. Maaf, Nak Erin. Keluarga kami bukan keluarga seperti itu, Nak Erin. Buktinya, kami sudah mengeluarkan 40 juta supaya ibu kamu bisa cepat dioperasi. Tolong, Nak Erin, jangan bilang kalau Krishna itu sakit. Erin, tidak ada yang bermaksud untuk menjebak kamu dan adik kamu. Karena saya sadar, semenjak pertama kali saya bertemu dan menolong kamu, saya terpesona melihat ketulusan hati kamu. Dan saya juga kagum atas kebaikan hati adik kamu, Sinta. Memang betul, adik saya Krishna mempunyai sedikit kekurangan. Karena dia jarang bergaul dan dia juga baru sembuh akibat kecelakaan mobil itu kan. Tapi Krishna tidak gila seperti yang ibu kamu takutkan.
Tapi apa Mas Reno mau menunggu sampai Ibu merestui kita, Mas? Mau, Mas? Erin, maafkan saya kalau saya juga tidak sabar untuk menunggu pernikahan kita. Saya ingin sekali berbagi kebahagiaan itu dengan adik saya Krishna bersama Sinta, dan saya mau minta tolong sama kamu supaya kamu membantu Krishna supaya dekat dengan Sinta. Erin, saya benar-benar cinta kepada kamu. Kamu ada masalah, Sinta? Nggak ada apa-apa, Pak. Kamu kan sudah 2 tahun kerja sama Bapak, Sinta. Dan Bapak anggap kamu seperti keluarga Bapak sendiri. Saya dengar ibu kamu sedang sakit ya, Sinta? Kamu membutuhkan uang, Sinta? Ayolah, Sinta. Kamu tidak usah merasa sungkan, Sinta. Ceritalah sama saya. Maaf kalau saya terpaksa cerita, Pak. Tapi ibu saya punya utang. Utangnya 40 juta dengan jaminan rumah saya. Dan apabila uang itu tidak dikembalikan dalam waktu 15 hari, mereka terpaksa memanggil pengadilan untuk menyita rumah kami. 40 juta? Jumlah yang cukup banyak, Sinta. Berapa jumlah uang itu? Ini tadi saya hitung pendapatan kita 10.500.000 dan semuanya ada di pembukuan, Pak. Ambil saja uang itu, Sinta. Uang ini, Pak? Iya, sebagai pinjaman. Kamu bisa mencicil utang ibu kamu. Tapi bagaimana cara saya bisa mengembalikan uang ini, Pak? Ini nilainya besar sekali. Saya kan bisa potong gaji kamu tiap bulannya, tanpa bunga. Tapi, Pak... Kamu nggak usah sungkan-sungkan, Sinta. Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar nggak tahu harus membalas kebaikan Bapak seperti apa. Kamu tidak usah memikirkan hal itu. Hati-hati bawa uangnya ya. Selamat malam.
Selamat malam. Betul, ini rumah saudari Sinta Widiawati. Saya sendiri, Pak. Kami membawa surat perintah untuk menahan saudari atas tuduhan pencurian dan penggelapan uang di tempat saudari bekerja. Saya mencuri, Pak. Enggak, ini nggak mungkin. Ini salah paham. Saya nggak pernah mencuri. Ini Pak Richard yang meminjamkan uang ke saya. Saudari Sinta bisa jelaskan di kantor nanti. Ini surat penanannya. Ibu, enggak, ini bohong, Pak. Saya nggak pernah mencuri. Ini bohong semuanya. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ada apa sih, Rin, malam-malam? Ibu, ada polisi datang kemari. Dia kata membawa Sinta. Katanya Sinta menggelapkan uang kantornya, Bu. Ibu bangun, Bu. Ya betul, ada polisi. Iya.